Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama tukang bungkus. Hari ini khusus saya nggak mau bicara sama desainer kemasan, tapi saya mau cerita buat teman-teman UKM yang bakal jadi kliennya desainer kemasan. Kalau bungkus UKM nanti butuh desain kemasan yang keren dan nggak bisa bikin sendiri, saat itulah bungkusan akan perlu desainer grafis kemasan. Kalau nanti ketemu sama desainer kemasan, apa yang harus diceritakan? Paling nggak ada 3 hal yang biasanya akan ditanyakan sama desainer grafis kemasan kalau ketemu sama kliennya. Yang pertama, desainer kemasan akan tanya produknya apa. Ini tentang product knowledge, tentang apa saja yang bisa diceritakan klien tentang produknya. Jangan sampai klien juga nggak tahu produknya punya keunggulan apa. Katakanlah bungkusan punya produk keripik singkong, terus ada desainer kemasan tanya, apa kelebihan produknya? Sama aja sama yang lain. Rasanya gimana? Mirip sama yang lain. Harganya nggak jauh beda sama yang lain. Harus cerita apa desainernya nanti di kemasannya? Belilah produk ini, keripik singkong, sama dengan yang lain. Siapa yang mau beli? Kalau kita ngomong kayak gitu. Jadi, sebagai yang punya produk, bungkusan harus tahu apa keunggulan produknya. Cari perbedaannya, cari uniknya, cari yang nggak ditemukan orang di produk sejenis yang lain. Yang kedua, desainer kemasan juga akan tanya siapa target marketnya, siapa yang akan disuruh beli produk ini. Kadang-kadang saya ketemu sama teman-teman yang jadi klien saya, kemudian ketika ditanya siapa target marketnya, mereka bilang, oh semua orang beli produk saya. Bayangin, semua orang itu artinya dari bayi baru lahir sampai orang tua yang besoknya mau meninggal beli produknya. Masalahnya desainer kemasannya akan ngomong ke siapa? Kan cara ngomong ke anak-anak sama ke orang tua beda. Nah, sebagai yang punya produk, bungkusan juga harus tahu siapa yang beli produknya. Oke, semua orang beli, bisa anak-anak, bisa orang tua. Produknya bisa buat semua orang, tapi siapa yang paling sering beli? Kalau yang beli anak-anak, anak-anaknya karena apa belinya? Kalau karena disuruh sama ibunya, bisa jadi target marketnya ibunya bukan anaknya. Dengan begitu, desain kemasan kita nanti komunikasinya fokus. Apakah buat anak-anak, apakah buat remaja, buat dewasa, buat orang tua, dan seterusnya. Yang ketiga, desainer kemasan juga akan tanya siapa kompetitornya. Jadi sebelum kita panggil desainer kemasan lalu kita brief, jalan-jalan dulu deh ke pasar, jalan-jalan dulu deh ke toko, coba lihat produk kita, pesaingnya siapa, kemasan pesaingnya kayak apa. Ini akan penting sekali buat teman-teman desainer kemasan nanti saat merancang desain kemasannya, supaya nggak mirip, supaya nggak sama, dan supaya jauh lebih bagus dari produk kemasan pesaing produk kita. Pertanyaan selanjutnya, setelah di brief, desainer kemasan bikin sesuatu buat kita sebagai klien lalu dipresentasikan desain-desain kemasan dari karya desainer kemasan. Gimana caranya kita tahu desain yang bagus yang mana, yang tidak bagus yang mana? Saya kasih beberapa clue yang bisa memudahkan teman-teman bungkuser untuk menentukan desain kemasan mana yang bagus, desain kemasan mana yang tidak bagus. Clue yang pertama, kalau kita lihat desain kemasan, kemudian kita bingung harus lihatnya dari mana, tidak ada elemen yang menonjol yang membuat kita melihat elemen itu paling duluan. Mungkin ada masalah sama desainnya. Jadi desain kemasan yang baik, dia punya struktur pesan yang jelas. Kita sebagai konsumen harus lihat dari mana dulu nih. Apakah brandnya dulu, apakah fotonya dulu, apakah deskripsi produknya dulu. Gimana cara bikin itu jelas? Itu tugas desainernya. Jangan kita yang mikirin. Tanpa hierarki yang jelas, desain kemasan yang kita lihat itu nanti akan berantakan. Kita akan bingung harus lihat dari mana dulu. Bisa jadi karena semua elemennya dibikin besar, sehingga akhirnya kita pusing lihatnya. Ingat pakemnya ya dalam bikin desain kemasan, hidup konsumen kita sudah banyak yang rumit. Jangan tambah rumit lagi dengan lihat desain kemasan kita yang rumit. Coba kita lihat dua kemasan ini. Dua-duanya punya warna yang bright sekali. Elemen-elemennya warna-warni. Hasilnya agak sulit bagi kita untuk menemukan elemen mana yang harus kita lihat lebih dulu dari kemasan ini. Karena semuanya seperti berteriak, pengen kenceng-kencengan, pengen dilihat duluan. Hasilnya malah agak bingung kita untuk melihat mana yang harus kita perhatikan lebih dulu. Bandingkan dengan kemasan UKM yang lainnya ini adalah produk keripik pisang. Dari visualnya kita bisa dengan mudah melihat brandnya dulu. Kemudian kita lihat visual gambar di bawahnya yang juga cukup dominan karena ukurannya lebih besar. Baru kemudian konsumen akan melihat elemen-elemen yang lain seperti variannya, produsennya, dan lain-lain. Ini lebih nyaman dilihat, ini lebih memudahkan konsumen untuk menemukan elemen mana yang harus dilihat lebih dulu. Clue yang kedua, desain kemasan yang baik punya unity, punya kesatuan antara elemen satu dengan elemen lainnya. Misalnya, kalau kita mau ngomong tentang desain kemasan yang fun, maka
huruf yang dipakai harus cerita tentang font. Warna yang dipakai harus cerita tentang font. Karakter atau ilustrasi yang dipakai, foto yang dipakai harus cerita tentang font. Jadi semuanya cerita tentang pesan yang sama. Itu yang disebut unity pada desain kemasan. Ini adalah kemasan madu yang oleh pembuatnya, oleh produsennya disebut sebagai madu alami yang premium. Maka semua elemen yang ada pada desain kemasan ini bercerita tentang dua konsep itu. Alami disebutkan dari mana? Alami diceritakan dari penggunaan materialnya, dengan tali yang natural, dengan warna yang natural. Kemudian dengan image ada gambar lebah di sini, semua cerita tentang konsep alami. Itu yang disebut dengan unity. Kemudian premiumnya dari mana? Premiumnya berkualitasnya digambarkan lewat warna hitam, warna emas, dengan tipe huruf yang sederhana. Semua itu cerita tentang konsep premium. Jadi produk ini, desain kemasan ini punya unity design yang cukup oke, karena semua elemennya cerita tentang konsep yang sama. Clue yang ketiga, desain kemasan yang baik harus bisa berkomunikasi dengan baik ke konsumen. Komunikasi apa yang dibutuhin sama konsumen? Konsumen biasanya pengen tahu brandnya apa, maka di kemasan kita konsumen harus mudah menemukan brand kita. Kemudian apalagi yang biasanya konsumen pengen tahu dari kemasan kita? Isi produk di dalamnya apa sih? Maka kemasan kita harus dengan mudah menceritakan ke konsumen kita isi produk di dalamnya apa. Biasanya lewat teks yang bisa dibaca dengan mudah oleh konsumen, bisa juga lewat visual dengan gambar tampilan produk yang menarik, yang menggoda dan lain-lain. Semua itu akan menceritakan pada konsumen kita apa yang ada di dalam kemasannya. Ini adalah kemasan aren jahe. Kalau kita sebagai konsumen melihat informasi seperti ini, mungkin kita akan bertanya-tanya, ini produsennya siapa ya? Ini kelebihannya dari aren jahe yang lain apa ya? Ini isinya berapa? Ini dan lain-lain. Jadi banyak informasi yang tidak dikomunikasikan dengan jelas oleh label kemasan seperti ini. Berbeda dengan desain kemasan UKM yang lain ini. Cukup banyak informasi yang diberikan, brandnya jelas, U-Mix, isi di dalamnya apa? Mix juice, variannya apa? Ada di sini tulisannya, cukup mudah ditemukan, cukup mudah dibaca. Kemudian ada juga alamat, walaupun ini alamat digital yang bisa dihubungi kalau konsumen mau bertanya atau mau klaim sesuatu dari produk yang sudah dia beli. Ini cukup mengkomunikasikan apa yang dibutuhkan konsumen dari sebuah produk, ditambah jika ada isinya berapa, netonya berapa, itu akan lebih jelas lagi komunikasi yang disampaikan oleh desain kemasan ini. Clue berikutnya, di luar sana nggak cuma kita yang punya produk keren, orang lain juga punya produk keren. Dan nggak cuma kemasan kita yang keren, kemasan produk lain juga mungkin nggak kalah kerennya. Nah, untuk bisa mudah dikenali dan ditemukan oleh konsumen, maka desain kemasan kita harus berbeda dari desain kemasan kompetitor kita. Caranya gimana? Kalau Bung Besar nanti dapat desain kemasan dari desainer grafisnya, kelihatannya bagus, kita sudah suka sama desainnya, jangan buru-buru dibikin. Beli produk-produk kompetitor lalu jajarkan dengan kemasan yang sudah kita pilih itu. Apakah dia berbeda? Apakah dia mudah ditemukan sama konsumennya? Apakah dia terlihat menarik setelah dijejer di antara pesaing-pesaingnya itu? Ini adalah dua produk yang sama-sama produk madu, tapi dengan cerita yang berbeda. Karena ceritanya berbeda, eksekusi desain kemasannya juga berbeda seperti ini. Hasilnya apa? Saat dipajang di supermarket atau di toko, dua-duanya akan punya diferensiasi, akan punya perbedaan yang dengan mudah dipahami atau ditemukan oleh konsumennya. Ini yang kita sebut dengan desain kemasan kita harus berbeda dibanding dengan desain kemasan kompetitor yang sejenis. Dua-duanya sama-sama madu, tapi cerita yang ingin disampaikan dan visualisasi kemasan yang digunakan oleh keduanya jauh berbeda dan sangat mudah dipahami dan dibedakan oleh konsumen kita saat melihatnya di toko. Yang terakhir, clue-nya adalah kalau kita mau memilih desain kemasan yang menarik, desain kemasan yang baik, di luar semua clue yang tadi itu, ada satu yang gak kalah penting, yaitu desain kemasan yang baik adalah desain kemasan yang mudah dicetak. Kenapa? Karena sebagus apapun desain kemasan kita, kalau nggak bisa diproduksi, nggak bisa dicetak, gimana kita mau? Kalau ketemu sama desainer grafis yang memahami teknik produksi cetak juga, biasanya ini aman karena mereka saat mendesain sudah akan memperhatikan rambu-rambu itu. Tapi kalau kita tidak yakin, tanyain saja sama desainer grafisnya. Satu tips tambahan, kalau kita bikin kemasan dengan label transparan, hati-hati karena desain kemasan di label kita akan dipengaruhi oleh warna produk yang ada di dalam kemasannya. Seperti produk ini
Ini adalah varian yang menggunakan desain label tidak transparan. Desainnya oke-oke saja, baik-baik saja. Tapi dia juga punya kemasan varian tertentu yang labelnya transparan. Di warna produk yang terang seperti ini, dia masih cukup kelihatan. Tapi kalau warna produk di dalamnya gelap, desainnya hilang. Jadi kalau kita pakai label yang materialnya transparan, cek dulu saat ditempel di botolnya, diisi dengan produknya, desainnya masih kelihatan apa enggak. Kalau enggak, mungkin kita harus berpikir ulang menggunakan desain kemasan yang transparan. Tapi gunakan saja desain kemasan yang tidak transparan sehingga desain kita aman dan enak dilihat oleh konsumen saat sudah ditempel di botol kemasan. Oke, itu cerita kita hari ini. Mudah-mudahan sedikit tips dan trik tadi bisa membantu bungkuser semua yang sedang butuh bikin desain kemasan dan harus ketemu sama desainer kemasan untuk menilai, untuk memilih, untuk menentukan desain kemasan yang baik itu yang kayak gimana. Selamat membungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.